Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin Ibu sudah membahas mengenai konsep gaya Lorentz. Sekarang kita lanjut ke bagian C-nya, yaitu penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. Motor listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Beberapa motor listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti listrik pada kipas angin yang berfungsi untuk menggerakkan baling-baling. Motor listrik memiliki beberapa komponen, diantaranya magnet tetap dan kumparan. Jika pada arus listrik yang mengalir pada kumparan yang terletak dalam medan magnet, maka kumparan tersebut akan mengalami gaya Lorentz, sehingga kumparan akan berputar. Agar kumparannya dapat berputar dengan stabil, maka di tiap-tiap ujungnya dibentuk melingkar, seperti pada gambar berikut. Materi yang selanjutnya, yang keempat, induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan listrik. Menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerak-gerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Temuan ini diterapkan pada generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Bagaimana dan di mana kamu menemukan penerapan induksi elektromagnetik? Alat-alat apa saja yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik? Yuk, kita bahas bareng-bareng ya. A. Generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Energi gerak yang dimiliki generator dapat diperoleh dari berbagai sumber energi alternatif, misalnya dari energi angin, energi air, dan sebagainya. Generator dibedakan menjadi dua, ada generator AC atau alternating current dan generator DC atau direct current. Generator AC atau alternator dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda. Sedangkan generator DC dapat menghasilkan arus listrik searah dengan cara menggunakan komutator atau cincin belah. Bisa dilihat pada gambar ya. B. Dinamo AC dan DC. Dinamo adalah generator yang relatif kecil seperti yang digunakan pada sepeda. Pada sepeda terdapat dinamo yang berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk menyalakan lampu. Dinamo adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi listrik. Cara kerja dinamo dan generator hampir sama, termasuk penggunaan satu cincin yang dibelah menjadi dua atau komutator pada dinamo DC dan cincin ganda pada dinamo AC. Perbedaan dinamo dengan generator terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu rotor atau bagian yang bergerak dan stator bagian yang diam. Jadi pada saat sepeda dikayuh dengan cepat, kumparan pada dinamo akan bergerak cepat sehingga gaya gerak listrik atau GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Selain dengan mempercepat putaran kumparan, penggunaan magnet yang kuat, memperbanyak jumlah lilitan, dan penggunaan inti besi lunak dalam dinamo juga dapat mengakibatkan GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat. C. Transformator. Berdasarkan penggunaannya, transformator dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transformator step down dan transformator step up. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik, sedangkan transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Bisa dilihat pada gambar ya. Transformator pada dasarnya terdiri atas lilitan primer dan lilitan sekunder yang dihubungkan dengan menggunakan inti besi. Jika jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder juga akan lebih kecil daripada tegangan pada kumparan primer, dan transformator tersebut disebut dengan transformator step down. Namun, jika jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekundernya, maka tegangan pada kumparan sekunder akan lebih besar daripada tegangan pada kumparan primer, dan transformator tersebut disebut transformator step up. Pada transformator ideal, energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan dipindahkan seluruhnya ke dalam kumparan sekunder. Hal ini mengakibatkan besar efisiensi transformator menjadi 100% atau secara matematis dituliskan sebagai berikut. WP sama dengan WS, atau energi primer sama dengan energi sekunder. Energi diuraikan menjadi tegangan dikali arus dikali waktu. Maka didapat persamaan Vp dikali Ip dikali T sama dengan Vs dikali Is dikali T. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh Vp berbanding Vs sama dengan Is berbanding Ip. Maka Is berbanding Ip sama dengan Vp berbanding Vs sama dengan Np berbanding Ns. Untuk keterangan rumusnya bisa dilihat ya.
Namun, pada kenyataannya, tidak pernah dapat dibuat transformator dengan efisiensi sebesar 100% atau ideal, karena biasanya sebagian energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan diubah menjadi kalor. Perubahan energi listrik menjadi kalor ini salah satunya disebabkan oleh adanya arus eddy pada inti besinya. Perhitungan efisiensi trafo lambangnya bisa dilihat ya, yang tidak ideal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. N atau efisiensi trafo sama dengan Pout atau daya listrik pada kumparan sekunder berbanding Pin atau daya listrik pada kumparan primer dikali 100%. Daya diuraikan menjadi tegangan dikali arus, maka didapatkan efisiensi trafo sama dengan Vs dikali Is berbanding Vp dikali Ip dikali 100%. Untuk keterangannya bisa dilihat ya. Contoh soal transformator, silahkan bisa dibaca ya soalnya. Yang diketahuinya yang pertama, sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer. Lilitan primer itu NP 300 dan 30 lilitan sekunder. Lilitan sekundernya adalah NS yaitu 30. Diketahui tegangan pada lilitan primer. Lilitan primer adalah Vp 220. Yang ditanyakannya adalah yang pertama, tentukanlah besaran tegangan pada lilitan sekunder. Tegangan pada lilitan sekunder itu lambangnya adalah Vs. Yang kedua B, jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer. Lilitan primer lambangnya itu apa? Ip-nya adalah 0,5 mA. Berapakah arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? Yang ditanyakannya adalah lilitan sekunder yaitu IS. Yang ketiga C-nya adalah tentukanlah efisiensi transformator. Efisiensi transformator lambangnya adalah N. Yang keempat D, tentukanlah jenis transformator. Jawab ya. Yang pertama A, tegangan sekunder atau Vs. Bisa dilihat pada rumus. NP berbanding NS sama dengan Vp berbanding Vs. NP-nya 300 berbanding 30 sama dengan Vp-nya 220 berbanding Vs. Vs-nya yang ditanyakan, Vs kita kali silang 220 kali 30 berbanding 300 dan hasilnya 22. Vs hasilnya 22 volt. Sekarang lanjut ke yang B adalah arus sekunder atau IS. Rumusnya NP berbanding NS sama dengan IS berbanding IP. NP-nya 300 berbanding NS-nya 30 sama dengan IS-nya ditanyakan berbanding IP-nya 0,5. Karena yang ditanyakannya IS sama dengan kita kali silang 300 dikali 0,5 berbanding 30 dan hasilnya 5 mega ampere. IS-nya sudah diketahui 5 mega ampere. C-nya efisiensi transformator. Rumusnya bisa dilihat ya, efisiensi transformator sama dengan Pout berbanding Pin dikali 100% sama dengan Vs dikali Is berbanding Vp dikali Ip dikali 100%. Dimasukkan sama dengan Vs-nya 22 dikali Is-nya 5 berbanding Vp-nya 220 dikali Ip-nya 0,5 dikali 100. Persamaan NP berbanding NS sama dengan Vp berbanding Vs sama dengan Is berbanding Ip hanya berlaku pada transformator ideal. Maka pada permasalahan ini efisiensinya pasti 100%. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah ada transformator dengan efisiensi 100%. Karena adanya hambatan pada kawat penghantar sehingga sebagian energi listrik berubah menjadi kalor. Sekarang jenis transformatornya sudah terjawab ya. Karena Vp lebih besar daripada Vs dan NP lebih besar daripada NS, maka transformator tersebut adalah termasuk transformator step down ya. Silahkan dibaca lagi perbedaan step down dan step up-nya ya sudah dibahas. Nah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.